Terima kasih Anda masih menyaksikan gelar perkara saudara di Treskrimsus Polda Jawa Barat mengungkap 2 kasus pembuatan dan perdagangan sertifikat vaksin ilegal tanpa melakukan penyuntikan vaksin saudara. Dari pengungkapan 2 kasus tersebut, polisi menangkap 4 orang tersangka, diantaranya merupakan mantan relawan vaksinasi saudara. Lalu bagaimana para pelaku ini dapat membuat sertifikat vaksin asli dan juga palsu saudara? Berikut ini penelusuran dari tim gelar perkara. Saudara, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat berhasil menangkap sindikat perdagangan dan pembuatan sertifikat vaksin ilegal. 4 orang tersangka ditangkap, 2 diantaranya adalah mantan relawan vaksinator. Tersangka ini menyalahgunakan wewenang dengan mengakses website Piker BPJS Kesehatan, sehingga data pemesan atau data pemesan sertifikat vaksin ilegal ini dimasukkan datanya oleh para tersangka ke website tersebut, sehingga si pemesan ini tidak harus melakukan vaksinasi dan otomatis terdaftar di aplikasi Peduli Lindungi tanpa melakukan vaksinasi. Untuk lebih lengkap terkait kasus ini, ikuti penelusuran kami. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat mengungkap 2 kasus tindak pidana memperdagangkan dan menawarkan jasa pembuatan sertifikat vaksin ilegal. Kasus pertama, polisi menangkap 1 orang tersangka berinisial JR. Tersangka menawarkan dan memperdagangkan sertifikat vaksin ilegal melalui media sosial. Pelaku menawarkan sertifikat vaksin tersebut tanpa harus melakukan penyuntikan vaksin. Sementara itu, polisi juga menangkap 3 orang tersangka dengan kasus dan modus operandi yang sama. Tim gelar perkara mengonfirmasi bagaimana pelaku dapat mengakses pembuatan sertifikat vaksin yang asli. Menurut polisi, para pelaku merupakan mantan relawan vaksinasi yang dapat menginput data. Otoritas yang diberikan pun disalahgunakan untuk bertindak kriminal. Berawal dari kebijakan pemerintah untuk menerapkan level PPKM di beberapa daerah sesuai dengan levelnya. Nah, dari sana kami melakukan patroli siber. Kenapa demikian? Karena aplikasi Peduli Lindungi ini menjadi trend center, menjadi acuan, menjadi rujukan untuk masyarakat memasuki kawasan-kawasan tertentu. Dari sana kami membentuk 2 tim untuk melakukan patroli siber karena kami melihat ada fenomena di mana beberapa media sosial milik tersangka yang sudah kita amankan ini menawarkan sertifikat-sertifikat yang kami duga palsu. Nah, dari sanalah terungkap beberapa TKP yang berhasil kami ungkap. Yaitu yang pertama, kami mengungkap TKP perbatasan antara Karawang dan Bekasi. Mereka seseorang berinisial JO menawarkan vaksin, sertifikat vaksin tanpa harus divaksinasi. Nah, ini menimbulkan kecurigaan gitu. Kemudian kami dalami dan kami ungkap. Untuk motif pelaku sendiri, Pak, ini seperti apa? Kan ada 2 kasus yang sama tapi orangnya berbeda, Pak ya? Ya. Motifnya apa sih, Pak? Jadi begini, dari hasil penyelidikan dan penyidikan kami, orang-orang yang terlibat dalam perkara ini, yaitu TKP pertama tadi di Bekasi dan Karawang, dan TKP kedua yang di kelompok di Bandung, motifnya adalah jelas ekonomi. Ada satu hal yang unik, yang mana kedua sindikasi, ya, saya katakan sindikasi kenapa? Kedua sindikat ini
menjual dan menawarkan kepada orang-orang yang memang berminat untuk membeli ini secara online. Motifnya jelas ekonomi. Karena satu sertifikat vaksin palsu ini dijual kurang lebih Rp300.000. Hal yang menarik lainnya, dari 2 sindikasi ini, mereka sebelumnya sebagai oknum, ya, saya ulangi, oknum relawan yang diberikan tugas oleh panitia vaksin menjadi penginput data, sehingga mereka bisa masuk ke dalam aplikasi dan mereka tahu password. Nah, kesempatan inilah yang digunakan oleh para pelaku untuk mengambil template sertifikat vaksin tersebut, tapi tanpa melalui prosedur yang benar, yaitu tanpa melalui proses vaksinasi secara fisik. Nah, mereka dapat itu, mereka isi dengan data palsu, dan mereka jual di media sosial. Jadi modus operandinya ini bukan illegal access, tapi illegal authorization atau penyalahgunaan wewenang tadi. Gitu. Tadi kan Pak Dir sempat menyebutkan dugaan sertifikat palsu, Pak. Betul. Berarti kalau sudah terdaftar ada di aplikasi Peduli Lindungi, berarti bisa dikatakan ini sertifikatnya asli, berarti Pak, tapi ilegal. Ya, jadi sertifikatnya sebenarnya formnya itu asli, tapi datanya palsu. Sehingga dengan hal tersebut tindak lanjut kami adalah bekerja sama dengan kementerian terkait sebagai administratornya untuk melakukan verifikasi ulang dan men-take down. Jadi tidak berlaku lagi itu. Jadi kita grounded gitu. Keempat tersangka mungkin Pak, peran masing-masing pelaku ini seperti apa nih Pak? Nah, dari 2 TKP yang berhasil kami ungkap, peran mereka ini berbeda-beda. Sehingga kami sebut ini sindikasi, ya. Ada yang membuat, ada yang akses data, ada yang membuat, kemudian ada yang memarketkan. Ada yang menjual, memarketkan, dan yang terakhir tentunya ada end usernya atau pemakai terakhir. Sehingga ini satu rangkaian. Masing-masing perannya seperti itu. BPJS Kesehatan, Pak. Betul. Apakah dari BPJS-nya sendiri mungkin ada oknumnya, Pak, atau seperti apa dari pengembangan kasusnya, Pak? Seperti saya sampaikan tadi, kasus ini tentunya masih kami kembangkan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Sampai saat ini kami menemukan memang mereka inilah oknum-oknumnya yang bermain dengan kewenangannya untuk bisa mengakses, ya kan, karena relawan dan diberikan password, dan mereka secara niat memang mencari keuntungan. Jadi sampai saat ini tersangka yang kami amankan, belum ada tersangka yang lain. Terkait pemesan, Pak, Ya. Pemesan ini mungkin lewat media sosial kan, Pak, ya? Betul. Apakah saat ini dari pengembangan di Reskrimsus ini sudah ada pemeriksaan dari pemesan ini atau seperti apa, Pak? Terus statusnya di aplikasi Peduli Lindungi ini si pemesan ini seperti apa, Pak? Jadi gini, tentunya untuk pengembangan penyidikan lebih lanjut kami akan terus kembangkan, kami datakan, yaitu kurang lebih ada 26 orang yang sudah memesan dan 9 orang dari TKP Permai yang sudah memesan. Jadi total ada 35-an ya kurang lebih ya. Nah, ini sudah kami komunikasikan dengan kementerian terkait untuk membatalkan, ya, karena ini tidak dilalui secara prosedur yang benar. Jadi sekali lagi kasus ini bukan illegal access atau menjebol, tapi ini lebih kepada illegal authorization, penyalahgunaan wewenang dari oknum relawan yang diberikan kesempatan untuk input data, dia menggunakan kesempatan itu untuk mencari keuntungan pribadi dengan membuat sertifikat aspal, ya gitu, asli tapi palsu. Nah, dari TKP pertama kami identifikasi ada 9, dari TKP kedua kami identifikasi ada 26, dan itu sudah kami koordinasikan dan sudah di-grounded, sudah nggak berlaku lagi. Oke. Kemudian terkait sanksi nih, Pak, dan hukuman bagi para pelaku apa saja nih, Pak? Baik, tentunya ini kami kenakan pasal berlapis, tidak lepas dari Undang-Undang ITE, di mana kami terapkan pasal 6, pasal 46, pasal 30, pasal 51 Junto 35 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Jadi himbauan kami kepada masyarakat tetap percayakan ini memang aplikasi ini aman, dan kami sudah mitigasi, pelaku-pelakunya sudah kami amankan. Jadi kepada yang mau mencoba-coba jangan coba-coba. Kita akan tindak tegas sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Para pelaku yang merupakan mantan relawan vaksinasi dapat mengakses website Primary Care BPJS Kesehatan secara ilegal. Mereka dapat memberikan form sertifikat vaksin asli, namun data yang diinput adalah palsu. Setelah memperdagangkan dan menjual jasa pembuatan sertifikat vaksin ilegal,
para pelaku memasarkannya melalui media sosial. Satu sertifikat dihargai Rp300.000. Para pemesannya pun nanti dapat mengakses sertifikat vaksin ilegal melalui aplikasi. Aksi para pelaku akhirnya terungkap atas patroli siber aparat kepolisian. Dari kacamata kriminologi, agar hal tersebut tidak terulang kembali, maka pengawasan di hulu harus lebih diperketat, mulai dari sistem birokrasi, pembuatan, hingga penggunaan sertifikat vaksin. Perdagangan dan pembuatan sertifikat vaksin ilegal, Pak. Ini dari Pak Yasmil untuk mewaspadai sertifikat vaksin ilegal ini, ya agar tidak tersebar ini seperti apa sih, Pak? Ya, ya itu pertanyaan yang sangat penting ya. Bagaimana kita bisa mengeliminir terjadinya sertifikat aspal ya. Jadi kalau aspal itu terjadi hubungan kerjasama ya antara yang biasanya berwenang dengan yang menginginkannya gitu ya. Jadi antara user ya dengan yang membuatnya itu. Nah, sebetulnya kalau seperti itu kita melihatnya dari sudut kepentingan hukum ya. Kepentingan hukum yang terganggu di situ adalah kepentingan hukum yang bersifat publik ya. Bahwa sebuah sertifikat itu asli tapi palsu, artinya ilegal, yang terjadi adalah proses ilegal ya. Bukan sertifikatnya sendiri itu kalau kita lihat ya sudah memenuhi segala syarat, tapi proses pembuatannya. Nah, untuk mencegah itu tentu dari hulunya, Reza, ya, dari hulunya. Jadi bagaimana sistem kebirokrasiannya supaya tidak bocor, bagaimana pengawasan terhadap pembuatan sertifikat itu di hulu atau ketika dia dibuat dan ketika dia digunakan, ya. Nah, kebanyakan kan memang ketangkepnya setelah digunakan gitu ya. Digunakan, ternyata nomornya dan sebagainya itu tidak sesuai dengan yang sudah merupakan tata kelola yang dibuat dengan yang bersifat legal. Ini agak jauh lebih sulit gitu ketimbang yang betul-betul dipalsukan, ya. Karena kalau betul-betul dipalsukan itu untuk menceknya itu lebih mudah. Kalau ini lebih sulit. Jadi pengawasannya pada masalah keadministrasian, kemudian pada penggunaan dan juga pada penegakan hukum gitu. Jadi 3 macam itu. Kasus yang seperti ini tuh nggak terulang lagi gitu, Pak. Seperti tadi Pak Yasmin berbicara seperti pengawasannya mungkin harus seperti apa biar lebih ketat lagi gitu, Pak? Ya, menurut saya pengawasan itu di 3 lini, ya. Dari mulai awal ketika berkaitan dengan keadministrasian, ya, ketika pembuatan, kemudian bagaimana dia ketika digunakan, ya, dan kemudian bagaimana ketika dia kena di dalam hukum, ya. Jadi hukum katakanlah dalam hal ini kan bukan pemalsuan ya. Ini adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan hukum administrasi pidana gitu kan. Seperti ini. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Jadi hukum administrasi pidana administrasi ini merupakan sesuatu yang memang masih baru. Nah, ini penting ditegakkan ya, terutama mohon kita betul-betul menjaga para petugas ya dari hulu sampai hilir ini sendiri. Kalau itu tidak dilakukan dengan baik, maka yang sifatnya ilegal ini menjadi seolah-olah legal, ya. Ya, yang seolah-olah legal ini yang kita khawatirkan karena tidak ada pengawasan yang bersifat melekat tadi ya, waskat begitu.
Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat hingga saat ini masih melakukan pengembangan dan juga pendalaman terkait kasus sertifikat vaksin ilegal. Akibat perbuatan para pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Reza Pratama, Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.